Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Tahun Rasulullah. Tidak ada orang yang bisa bagus sholat sunnahnya kalau tidak bagus ki aslu hasabit. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menikmati puasanya Senin Kamis dan ketaatannya, baca Qur'annya, sedekahnya, salawatnya, doanya kalau tidak dimulai dengan akidah. Pantas Rasulullah isi, cas, pupuk dulu imannya. Pupuk imannya itu yang disebut dengan kalimatan thayyibah. Bapak kalau belajar agama, anak tak langsung belajar sholat, Pak, tidak bisa sholat. Karena dia akan tahu tata cara sholat, tapi susah berdiri untuk sholat. Maka tolong jangan langsung diajarkan sholat kalau dia belum bagus akidahnya. Fikih penting, fikih ilmu penting, itu penting. Karena dia bicara tentang teknis, bagaimana tata cara beribadah. Tapi orang tahu bagaimana sholat berjamaah, bagaimana itu kenikmatannya, bagaimana. Kalau tidak ada akidahnya, tidak bisa. Tidak bisa. Sahabat, di sini kesuksesan Rasulullah SAW. Siap akar ini dalam sebuah pohon, kan dia masuk ke dalam tanah, Pak ya? Masuk dalam tanah. Apa kerjanya? Cari makanan. Dia kirim ke mana? Ke batang. Itulah batang besar. Karena itu tidak ada pohon yang besar panjang kalau tidak panjang akarnya itu masuk. Tidak ada. Karena itu anak-anak kita itu dari yang kecil-kecil itu ajari memang akidah, Pak. Anda usah diperkenalkan misalnya ini rukun iman. Jangan nih. Bagaimana dia merasakan hadir hidupnya meskipun sendiri ada Allah mengawasinya, ada Allah memandangnya. Dia merasa butuh sama Allah. Mohon maaf Pak, kita punya kegagalan pendidikan, sering sekali mengatakan kalau kau nanti sekolah di sini nak akan kau dapat tempat bahasa, kau bekerja begini. Ini yang membuat akidahnya anak-anak kita lemah. Karena dia pergi ke sekolah, pergi kuliah, memang yang dipikir dunia. Kita tidak tanamkan bahwa ini menuntut ilmu adalah ibadah bagi dirimu, yang bisa mengawasi dirimu, yang bisa memperteguh kekokohanmu. Dan Allah melarang kita menjadi orang bodoh. Dan kau ini bahagian daripada mengamalkan Islam. Maka belajar bagi mereka, bukan nilai. Saya salut sebagian daripada yang dapat, misalnya dulu tokoh kita Agim, dia dapat jasa, sudah dapat jasa, maaf, dia sudah dapat ilmu, dia bilang saya tidak perlu ambil jasa aku, karena yang saya butuhkan ilmunya. Sekarang banyak orang punya jasa Pak, S1, S2, S3, tapi rupanya kosong dari ilmu. Karena orientasi kita belajar orientasi jasa, bukan orientasi ilmu. Karena itu datang di sekolah ngantuk, selalu jurusan paling belakang. Kapan semangat? Kalau besok mau ujian. Karena itu kita belajar di sini, belajar di pendidikan formal ini, tajdidul iman. Kita kurang lebih sama, kurang lebih 6-7 tahun. Kita tidak pernah ujian dan tidak ada ijazah. Tapi rupanya bapak hujan, bapak jauh datang. Bapak cari apa? Kan tidak ada cara, tidak ada jasa. Saya juga tidak kasih bapak transport, saya tidak kasih apa-apa, tapi dicari. Itulah ilmu. Cuma yang mulia rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, mohon ibu tanamkan dari kecil akidah yang cocok bahasanya itu anak. Jangan sering takut-takutin, awas kok kau tidak. Kenapa kita tidak? Allah melihatmu, Allah mengawasimu. Ittaqillah haitsu ma kunna. Bapak tidak lihat, bapak tidak awasi,
tapi Allah akan mengawasimu dimanapun kamu berada. Yang bilang kula acak itu HP-mu, dimana aku tahu gitu. Itu berarti kita tidak tanamkan akidah. Kita tanamkan takut sama manusia, tapi dia tidak kita ajarkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah ini penting, Pak. Kalau tidak ada akidah, cenderung orang menipu, cenderung orang korupsi, cenderung orang keliru, cenderung membodoh-bodohi, dan cenderung pasti tidak jujur. Nah, ini pentingnya akidah kita. Nah, kalau sudah bagus akidahnya, Pak, tidak usah disuruh sholat, Pak. Dia akan sholat sendiri. Dia pasti sholat. Ya, dia pasti sholat. Maka kalau ada orang bersyahadat tapi dia tidak sholat, Pak, tidak beribadah, ada kesalahan dalam syahadatnya, dan itu pasti syahadatnya kering. Syahadatnya itu tidak ada hasilnya, tidak ada nilainya, karena dia ucapkan sebuah kata yang dia sendiri tidak paham. Kalau orang sudah sholat, kalau orang sudah syahadat, seorang ibu, seorang wanita pasti tutup auratnya, pasti tutup auratnya, pasti tutup auratnya. Kenapa? Di balik makna syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersumpah, aku berjanji, aku berikrar bahwa aku mendahulukan Allah, aku menuruti maunya Allah, aku taat sama Allah, aku tunduk sama Allah, aku penuhi keinginannya Allah. Maka tidak mungkin dia menentang keinginan Allah dalam hidupnya. Jadi maaf ya ibu ya, maaf kalau ada wanita masih sering kelihatan auratnya, sebenarnya yang harus diajari, diingatkan kembali syahadatnya, janji setianya kepada Allah masih mau diperbarui, mesti diperbarui. Karena syahadat itu adalah awal untuk memikul tugas, amanah, tanggung jawab dan ibadah. Mohon Pak, kalau masih ada di rumah kita masih sering terbongkar auratnya, dia sesungguhnya menentang syahadatnya itu sendiri. Karena syahadat, Pak, kumpulan tugas sudah ada di dalamnya, kumpulan kepatuhan sudah ada di dalamnya, kumpulan nilai-nilai yang mau dikerja ada di dalamnya. Karena itulah syahadat menjiwai seluruh ibadah kita. Tidak ada ibadah, Pak, tanpa syahadat. Karena itu orang kafir biar bersedekah, katakanlah tanah seluas karibosi, emas 1 karung, tidak ada nilainya, tidak ada nilainya, karena tidak ada nilai syahadatnya. Maka orang kafir tidak ada nilainya timbangannya, Pak. Biar berbuat baik tidak ada nilainya, karena tidak ada syahadat. Syahadat yang membuat ada nilainya. Nanti kalau sudah bagus ibadahnya, karena orang bersyahadat dengan bagus, ibadah dia tidak mungkin tolak. Ibadah bagi dia bukan beban, tapi ibadah baginya adalah kebutuhan. Lahirlah dari rangkaian ibadah-ibadah itu akhlak yang mulia. Maaf ya, jadi mesti dibedakan itu mana akhlak mulia dengan mana kelakuan. Maaf ya, kalau ada orang minum dengan tangan kanan duduk, itu adalah sudah akhlak. Tapi kalau tangan kiri berdiri, mungkin di sebagian tempat dan di sebagian tempat itu tidak dianggap kelakuan yang jelek. Bahkan maaf, ada sedikit sisanya di piring, Pak, bisa kita, tangan kita dijilat, itu adalah akhlak yang mulia. Tapi mungkin orang bilang, maaf orang tasak. Karena indikator kita menilai baik, satu melihat akal kita, dan satu melihat dengan pendekatan syariat. Ada hal-hal tertentu nanti tidak ketemu, Pak.
Mungkin suatu saat tidak ketemu. Diajarkan dulu kita dari kecil, pegang sendok tangan kanan, garpu tangan kiri, gitu diajarkan. Sendok kanan, garpu tangan kiri. Itu mungkin kelakuan yang baik yang dianggap oleh sebagian orang baik. Tapi justru menurut syariat enggak. Itu kekejian. Jadi masuk akhlak di sini. Yang dimaksud akhlak di sini standarnya syariat. Kalau bukan syariat, itu namanya bisa budi pekerti, bisa moral, bisa kelakuan. Kalau akhlak standarnya syariat. Standarnya syariat. Jadi, tapi nanti pada umumnya apa yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik oleh akal. Nah, contoh Pak, orang berutang itu masuk dalam kategori sini. Orang berutang Pak pasti menuntut dia tepat waktu. Pasti. Dia tidak mungkin mau ingkar itu. Iya. Dia tidak mau merugikan orang, tidak mau. Ini konsekuensi akhlak bagi dirinya. Pasti. Karena adalah beban moral. Jadi orang yang berakhlak bukan di perasaan. Baik. Wa yadribullahu amthala linnas la'allahum yatazakkarun. Allah membuat misal begini tadi, pohon ada 3 unsurnya. Untuk manusia ini kita apa tujuannya? La'allahum, agar mereka manusia ini ujungnya sampai di sini. Yatazakkarun, supaya mereka sadar, supaya mereka ingat, mereka mengambil pelajaran. Itu indahnya bahasa Quran, Pak. Dibuat pertanyaan, karena pertanyaan itu menarik. Belumkah kau memperhatikan bagaimana Allah membuat sebuah contoh kalimat yang baik, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik ini akarnya, batangnya tinggi, hasilnya buah. Itu dia datang tetap dengan izin Allah, Pak ya. Tidak ada buah yang berbuah, Pak. Tidak ada pohon yang berbuah kecuali biizni Rabbiha. Tidak ada, Pak. Tidak ada pohon yang tumbuh sendiri, Allah yang tumbuhkan. Jadi nanti kalau kita datang lihat pohon-pohon, Pak, pohon berdekatan tapi buahnya beda. Itu artinya ada yang jaga, ada yang rawat. Dan sering sekali dalam Al-Quran itu diulang-ulang, apa kamu yang tumbuhkan atau saya yang tumbuhkan? Supaya kita sadar. Allah buat perumpamaan ini yang wayadrib atau daraba tidak lain adalah untuk manusia, Pak, bukan untuk siapa-siapa, supaya manusia itu mempermudah dia mendapatkan apa? Ya tazakkaru. Jadi rugi kalau lihat pohon, Pak, tidak bertambah komitmen syahadat. Di Jepang, di Jerman, saya pernah baca sebuah tulisan, ada pohon bersyahadat. Jadi bertuliskan itu pohon itu, ranting-ranting itu tulis asyhadu alla ilaha illallah, tulis. Dia pohon modelnya itu. Dia itu ranting-rantingnya itu berbentuk begitu, kalimat syahadat. Seolah-olah Allah mengatakan nih, kalau di Jerman ini tidak mau orang bersyahadat lisannya, maka pohonku yang akan bersyahadat. Karena sejatinya dunia ini, Pak, tidak akan ada kalau dia tidak bersyahadat. Langit tunduk karena syahadatnya, bumi patuh karena syahadatnya, langit patuh karena syahadatnya. Semua itu karena syahadat.